Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Novitasari dari kelas 3A, NIM 2011250029. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari Bunda Deni Febrini, SAG MPD, dengan mata kuliah bimbingan konseling bagi anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup BK untuk anak usia dini. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan yang ada. Tujuan dari bimbingan konseling yaitu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan yang kedua, menjadi individu yang berguna dalam kehidupannya. Yang ketiga, memiliki berbagai wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, memiliki interpretasi. Yang kelima, memiliki pilihan, penyesuaian, dan keterampilan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip secara umum, bimbingan dan konseling di sekolah meliputi bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. Setiap individu peserta didik bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan konseling dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut. Bimbingan menekankan hal yang positif. Bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab guru pembimbing, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah, sesuai dengan tugas dan peran masing-masing mereka. Bimbingan diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseling atau peserta didik untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, atau sosial, di lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, dan lain-lain. Bimbingan di pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh semua guru kelas yang memberikan bimbingan di PAUD adalah guru kelas sekaligus merangkap jadi konselor. Secara khusus, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah meliputi prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental individu terhadap penyesuaian dirinya sendiri. Prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan keputusan yang diambil dan dilakukan oleh diri sendiri, bukan karena kemauan atau disahkan dari pembimbing atau pihak lain. Prinsip berkenaan dengan program layanan, program bimbingan, dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan program bimbingan konseling PAUD dengan kebutuhan individu, sekolah, dan masyarakat. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan.
Berdasarkan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai, layanan bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai berikut. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi pemahaman tentang diri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, dan pembimbing. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik termasuk lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, dan pembimbing. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas termasuk di dalamnya informasi pendidikan, informasi jabatan atau pekerjaan, dan informasi budaya atau nilai-nilai terutama oleh peserta didik. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pemeliharaan dan perkembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Pelayanan bimbingan dan konseling di PAUD mencakup 3 bidang, yaitu bidang sosial atau pribadi. Bidang bimbingan sosial atau pribadi membantu peserta didik untuk mencapai tujuan, tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Bidang bimbingan belajar membantu peserta didik untuk mencapai tujuan, tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sebagai peserta didik yang kreatif. Bidang bimbingan karir membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Bimbingan dan konseling di PAUD memiliki beberapa jenis layanan, antara lain yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi bertujuan untuk membekali peserta didik untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Melalui layanan ini, individu mempraktekkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru, sehingga peserta didik diharapkan dapat lebih mudah menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan mereka sebagai siswa baru yang sedang dan akan berada pada suasana baru. Kemungkinan sedikit banyak mengalami permasalahan baik yang sekarang maupun dalam konteks tertentu dan masa yang akan datang. Layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Layanan pembelajaran. Layanan bimbingan ini memungkinkan peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang baik sesuai dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Layanan bimbingan individual.
Layanan bimbingan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau guru kelas yang berlangsung berperan sebagai pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialami anak. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang bertujuan untuk memungkinkan peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Layanan konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi dalam kelompok itu, yang meliputi berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi utama yang didukung oleh layanan konseling kelompok ialah fungsi pengentasan. Layanan konsultasi yaitu bimbingan yang dilaksanakan oleh konselor, sekolah atau guru PAUD TK terhadap orang tua peserta didik dengan beberapa orang tua peserta didik tersebut, memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh putra-putrinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.